di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih atas hadirnya sahabatku, dan terima kasih juga sahabat yang baru gabung di channel Cece Tarot ya. Jangan lupa subscribe dulu sahabat. Terima kasih. Oke, hari ini saya akan bacakan untuk Anda ya. Energi orang yang sedang kalian fokuskan. Semoga ada energi yang resonate untuk kalian ya. Oke sahabatku, ada apa dengan dia hari ini, orang yang sedang kalian fokuskan ya. Salam buat semua saja dari Sabang sampai Merauke, juga sahabatku dalam negeri maupun di luar negeri ya. Oke, I love you dari Cece Tarot ya untuk semuanya. Oke, hari ini ada orang yang licin. Nah, ini licin apa ya? Ayo. Licin apa ini? Nah, ternyata ada seseorang yang licin meratapi nasibnya. Pagi-pagi sudah meratapi nasibnya. Terutama yang hubungan LDR ini. Nah, kenapa? Karena pasangannya adalah orang yang ego. Nah, di sini kalian punya cita-cita bersama untuk bagaimana walaupun hubungan LDR ini tetap bertahan, setia, dan juga sabar menerima semuanya tentang kehidupan yang kalian jalani karena LDR. Karena apapun yang dilakukan, kalau LDR itu tidak tahu, jadi hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi Tuhan sebagai saksi kalian, sehingga kalian menjalaninya cuma bisa sabar. Terkadang kalian minta maaf nih, ada sebagian yang menangis, tidak usah menangis ya. Di sini ada Cece setia menemani kalian ya. Tetap happy ya, ada Cece ya. Kalau lagi susah, ini aja, ini buka ini ya, channel Cece Tarot, nanti bisa terhibur ya. Kalau sudah ketawa Cece, kalau Cece sudah ketawa begini, nah kalian bisa terhibur ya enggak? Oke, di sini terutama yang hubungan LDR, sabar. Terkadang kalian terkadang sampai menangis, ingat jauh dengan pasangan kalian. Ingat orang yang kalian cintai jauh, tidak bisa memeluk, ya enggak, tidak bisa mencium, dan apalagi kalau suami istri ya enggak. Nah, yang bisanya ditahan, sabar, sabar, dan sabar ini ya. Berharap pasangannya juga setia gitu ya. Nah, ternyata ada sebagian yang kabur. Ada sebagian yang ini ya, dibawa orang ini ya, orang yang tidak jelas gitu ya. Jadi terkadang melelahkan memang hubungan LDR. Ada sebagian yang ditinggal selingkuh seperti itu. Ya, memang semua kehidupan ini, bijak-bijaklah menyikapi kehidupan ya. Apa yang menjadi kebahagiaan kita, maka kita pada titik itu yang membuat kita susah. Sebisa mungkin kita ini ya, hilangkan susah itu dengan cara kita masing-masing ya. Dan saya yakin kalian bisa ini ya, bisa menjalaninya dengan baik ya. Jika kalian dekat sama Tuhan, saya yakin kalian akan ini ya, tenang pikiran ya. Terutama kalian yang memang banyak ini ya, banyak sedih seperti itu. Nggak perlu sedih ya. Kalau ditinggal cari lagi, beres. Oke, di sini ada orang yang ada halangan, di mana halangannya itu adalah istri atau suaminya atau pasangannya, di mana ini ya, dia menginginkan ini ya, kenalan dengan seseorang, ternyata ternyata ada halangan istri atau suaminya atau pasangannya, sehingga dia ada ketakutan ya. Karena apa? Karena dia juga licin ya. Kalau dekat sama orang itu disembunyikan selicin mungkin ya. Terkadang memang ini ya, orang memanipulasi orang itu, terkadang mereka itu tidak sadar kalau itu adalah sebuah karma besar ya. Terutama bagi sahabatku yang
benar-benar lagi sayang-sayangnya, benar-benar lagi cinta-cintanya. Kemudian dia meninggalkan kalian. Terkadang ada juga yang bilang, lu bukan ini, aku sudah nggak cinta lu, gimana lah, begitulah, begitu. Padahal dia sudah diperjuangkan, sudah terkadang ya Anda sudah tulus, sudah mencintai dengan sukacita, pokoknya sudah semua tumplek-blek lah hatinya ya, hatinya, perasaannya buat orang itu, tiba-tiba kabur dengan ini ya, dengan orang lain. Itu memang menyakitkan, tetapi kalau kalian ambil hikmahnya, siapa tahu dengan dipisahkan Tuhan itu, dengan caranya itu kalian itu mendapatkan pembelajaran diri bahwa itu tidak baik untuk kamu. Nah, itu ya. Terkadang kita, oh wong aku cinta dia. Iya, memang kalian cinta sama dia, tapi menurut Tuhan itu tidak baik untuk kehidupanmu, bisa juga demikian. Jadi Tuhan itu punya rencana indah untuk kalian, tetapi kalian itu juga tidak memahami itu, gitu loh. Contoh nih, kalau dia seorang player, sementara kamu setia banget gitu ya. Kemudian kalian ditinggal, itu kan menyakitkan. Nah, lama-lama namanya orang sakit, disakiti 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali. Nah, kalau sudah disakiti seperti itu ya semesta alam yang tidak rela gitu ya. Jadi terkadang kalian ditampar sama semesta alam, stres gitu ya, kalian dipisahkan. Nah, dengan dipisahkan itu mereka juga belajar, biar belajar menghargai orang lain. Dia juga biar menghargai orang lain, juga biar dia itu tahu betapa orang ini ya, setia itu mahal harganya, orang berjuang itu juga sangat mahal gitu ya, nilainya gitu. Nah, di situ di titik dia nanti dengan berjalannya waktu, dia dengan orang yang selama ini dia sukai, mungkin dia berdealing dengan orang lain, kemudian dia tidak cocok, mungkin tidak sesuai dengan harapan dia, kemudian dia menyesal. Nah, di saat menyesal itulah pembelajaran dia ya sahabat. Jadi jangan khawatir kalau kalian disakiti, didolimi, dianiaya, apalagi sampai mukul fisik kayak gitu-gitu. Waduh, itu udah luar biasa, orang yang sadis ya. Jadi kalian harus memahami bahwa orang hidup itu harus baik, orang hidup itu harus mengerti bahwa semua itu harus saling menghargai, saling menyayangi ya. Jika tidak senang ya nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik, bicara yang baik gitu ya. Tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu pakai marah-marah. Mungkin pakai mediasi orang tua baik-baik. Ya memang sakit perpisahan, tapi paling tidak kalau kalian itu sama-sama baik, berkata baik, duduk manis bersama-sama gitu ya, apa masalahnya diendingkan, kemudian diakhiri dengan baik, saya yakin nanti juga jadi sahabat baik gitu loh ya. Nah, kalau daripada kabur menghilang, nah itu dendam bisa, kalau dendam bisa setengah mati itu dendamnya ya, selamanya bisa juga. Nah, jadi hal-hal itu mungkin yang perlu dipahami. Yuk kita belajar ke depan lebih baik ya, agar kita ke depannya juga menjadi orang yang mampu menghargai orang lain ya. Hidup itu cuma sebentar ya sahabat, jadi tidak lama. Maka kita jangan cuma waktu kita habis untuk sedih, jangan waktu kita habis untuk itu seperti tidak itu yang tidak jelas gitu ya. Jadi coba aja sekarang cari, karena gini, bahagia atau tidak kan kalian yang tahu, bahagia atau tidak kalian yang menjalani. Maka kalau yang tidak bahagia ya udah, belajar untuk bisa menerima kenyataan, kalian move on, healing, kemudian kalian belajar ini ya, mencari kehidupan baru bagi kalian yang sudah bisa. Nah itu akan lebih baik daripada menunggu tidak pasti, yang ditunggu cuek bebek, nah menyakitkan. Yang sana enak-enak seneng-seneng sama orang lain, ya kamu deh yang susah gitu ya. Terkadang orang kayak gitu itu kan hatinya sudah mati terkadang ya. Nah, nanti hidupnya ya itu kalau sudah disakiti sama pasangannya itu, nah itu baru dia kembali lagi ke kamu. Nah sementara kalau kamu sudah move on, healing, sudah dada, dia biar kecut ya biar dia kecut ya itu ya.
biar dia gigit jari. Apalagi ya kalau kalian sudah move on, kemudian kalian sudah ini ya sudah healing, kemudian kalian dapat orang yang lebih cakep, lebih keren, sukses gitu ya. Kemudian alim, alim itu bukan ini ya, maksudnya itu baik gitu ya. Nah, dia kabur, bingung dia. Bisa-bisa cari puter giling itu. Jadi, sementara kamu sudah happy dengan orang baru gitu loh maksud saya ya. Jadi nggak usah sedih gitu ya, ngapain sedih-sedih. Nah sedih itu tidak penting ya. Boleh sedih tapi jangan berlarut-larut gitu loh maksud saya. Ya sedih secukupnya gitu loh, nggak bertahun-tahun sedih melulu nunggu, waduh yang ditunggu sementara nggak ngereken ini kan ya repot ini ya. Kasihan dong gitu loh. Oke. Oke, di sini untuk yang energi yang ketiga. Oke, di sini ternyata ada seseorang yang lagi sedih, kecewa, no, apa ini kecil. Aduh, ternyata yang ketiga ini ada orang gemuk, ada orang gemuk tinggi kuning sedih pikirannya, juga ada laki-laki pendek hitam. Ya, jadi ada laki-laki gemuk tinggi kuning, ada laki-laki pendek hitam lagi sedih kepengin tutup kelambu. Ayo ngacung siapa yang tinggi gemuk tinggi kuning sama laki-laki pendek hitam, ada yang botak, ayo kepengin tutup kelambu. Kalian sedih nggak punya duit ya, belum gajian. Sabar ya, sabar kalau belum gajian, sabar ya, nanti sebentar lagi juga gajian ya yang kerja ya. Mungkin kalau punya bisnis semoga nanti rezekinya lancar biar dapat duit ya. Oke. Kemudian yang keempat energinya ruwet. Nah, kenapa ruwet? Ruwet karena rindu ya. Ingat sama pasangannya, tetapi pasangannya ndak ngereken ya. Ini di sini ada pikiran ruwet. Karena apa? Itu tadi karena pasangannya ini tidak gubris gitu ya, sehingga dia ini ya mencari orang pintar. Gimana sih Mbak ini pasanganku kok wis gak ngereken sama aku gitu, nggak peduli sama aku. Nah aku ini ingat terus sama dia, aku ndak bisa lupakan dia, gimana ini solusinya. Nah sekarang dia janjinya janji palsu, janjinya janji ini ya nggak jelas gitu. Nah ini kalian lagi mengeluh ini ya sama seseorang mungkin yang lebih dituakan ya. Mungkin sama orang yang dituakan ya, terserah mau paman mau siapapun yang tua, atau mungkin orang pintar, atau memang orang spiritual, atau mungkin ya tokoh agama, atau siapapun yang kalian diajak curhat gitu ya, diajak curhat ya ndak apa-apa, curhat aja biar nanti ini ya dada kalian ndak sesek mikir sendiri, ada yang diajak ngomong gitu ya. Kalau orang diajak ngomong kan asik ya, biar beban itu tidak ditanggung sendiri gitu ya. Minimal kalau sudah bisa curhat ini hati kalian bisa plong gitu ya. Oke, kemudian yang energi yang kelima, di sini hari ini ada orang yang naik kendaraan mengurusi pekerjaannya yang berkaitan dengan uang besar, bisnis, pekerjaan atau apapun yang berkaitan dengan uang besar. Dan di sini berharap ini ya kalian ini ada pekerjaan yang ini ya bisa diulang lagi, seperti proyek ini kan Desember udah selesai ya. Proyek udah selesai pekerjaannya. Nah, berharap kalian ini dapat proyek baru seperti itu. Itu harapan kalian yang sangat kuat sekali ya. Dan kalian berharap pekerjaan atau proyek ini bisa ada ini ya proyek baru, sehingga nanti kalian bisa dapatkan masukan baru ya, masukan keuangan ya. Itu yang harapan kalian, sehingga kalian benar-benar di sini kerja keras gimana caranya pekerjaan kalian ini ya bisa proyeknya nanti akan berjalan ya. Bagus sekali ini ya. Di samping ruwet di sini juga ada masalah pekerjaan yang keren ya. Berharap pekerjaannya dapat pekerjaan baru ya, proyek baru. Kan kalian ini sudah habis, ada sebagian kontraknya sudah habis, dan kalian berharap kontrak baru ini lebih besar ya nilainya gitu ya. Contoh kalau kemarin
mungkin berapa gitu, mungkin bisa di atas itu gitu ya, sehingga nanti komisinya juga lebih besar gitu ya. Bagus sekali ya, saya doakan nanti proyeknya lancar ya. Jangan lupa CC ya, chat CC ya. Proyek saya berhasil gitu ya, senang saya. Oke, atau mungkin apalah ya, pekerjaan atau bisnis atau apa berkaitan dengan pekerjaan kalian ya. Ya, semoga lancar ya, amin ya, saya doakan ya. Di sini untuk Januari sampai Desember ini adalah tahun karma, jadi hati-hati kalau menyakiti orang lain. Karma itu langsung kontan berbalik ke Anda ya, jadi hati-hati, tahan emosi, tahan ini amarah kalian, lakukan kebaikan, tidak perlu marah-marah ya. Kalau tidak senang lebih baik diam ya, karena tahun ini tahun sadis ya. Tahun karma ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka langsung karma itu tidak lama akan kena kita. Nah, makanya hati-hati, yuk kita berbuat baik ya. Minta maaf ya kalau Cece selalu memberikan mengarah ke kebaikan, karena orang hidup itu cuma sebentar sahabat. Jadi kebaikan itu penting. Cece juga belajar ya, Cece juga belajar, kalian juga belajar, yuk sama-sama belajar menjadi orang baik. Kalau kemarin itu sudahlah, anggap aja itu pembelajaran kita, ke depan harus kita lebih baik ya, agar satu banyak keberkahan, membuka rezeki kita, membuka peluang kita sehat, kemudian kita biar panjang umur. Kalau kita banyak silaturahmi sama orang, kita berbuat baik, saya yakin kita bisa banyak keberkahan dari Tuhan ya. Kalau yang lagi seret-seret rezekinya semoga lancar gitu ya, amin. Oke sahabatku, ini adalah readingan untuk kalian hari ini, semoga bisa terhibur. Terima kasih atas hadirnya. Salam dari Cece untuk Anda. Semoga kalian segera dipersatukan dengan cinta sejati kalian agar kalian happy. Jangan lupa subscribe dulu. Ayo ya, jarinya. Jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Juga like-nya jika kalian suka dengan video Cece Tarot ini. Cece selalu setia menemani kalian, menghibur kalian, baik susah maupun duka, dari pagi sampai malam ya. Ya, terkadang Cece sampai ya, mau makan saja entar gitu ya. Karena masih menghibur kalian dulu biar kalian happy ya. Oke sahabatku, tetap semangat, no galau, no sedih, tetap happy. Tataplah kehidupan dengan penuh semangat, optimis, apapun yang menjadi hajat kalian perjuangkan. Di sini Cece Tarot mendoakan kalian. Dari jauh siapapun yang mendengarkan Cece Tarot, saya doakan semoga hajat kalian terkabul, amin. Baik hajat pekerjaan, kemudian percintaan, apapun hajat kalian, saya doakan semoga lancar ya, dan semoga cepat berhasil, amin. Terima kasih, salam dari Cece, sukses untuk Anda, bye-bye.